Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hanum akan membahas sedikit tentang teori dan konsep perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu perubahan yang menyertai setiap pertumbuhan anak dalam berbagai dimensi, yakni moral, kognitif, bahasa, seni, sosial, motorik, dan bahkan kreativitas. Konsep perkembangan anak menurut ahli. Yang pertama, naturalisme romantis Rousseau. Pandangan ini sangat identik dengan alam. Rousseau percaya bahwa alam sangat menentukan dalam menuntun kehidupan anak. Yang kedua adalah environmentalisme Locke. Aliran ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu lebih dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman. Yang ketiga, teori kematangan Gesell. Teori kematangan Gesell ini menyatakan bahwa perubahan biologis yang terjadi pada diri anak menunjukkan perubahan yang teratur dan mengikuti tahap-tahap unit kecepatan. Yang keempat, sumbangsi Montessori. Maria Montessori dikenal sebagai pemikir yang tidak hanya berteori, namun mendedikasikan anak pada dunia nyata. Dalam pandangannya, anak memiliki kemampuan sendiri untuk belajar pada sesuai dengan tingkat kematangannya. Yang kelima yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Dalam proses kognitif, anak-anak menggunakan skema untuk memahami dunia mereka, di mana skema adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang keenam, teori sosio-kultural Vygotsky. Lev Vygotsky berpandangan jika perkembangan anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Yang ketujuh yaitu eugenika Stanley Hall. Minat utama G. Stanley Hall adalah psikologi evolusioner dan perkembangan anak. Pikirannya sangat dipengaruhi oleh teori rekapitulasi Ernest Haeckel yang menyatakan bahwa tahapan embrionik suatu organisme mempunyai tahapan perkembangan nenek moyang evolusioner organisme. Yang kedelapan yaitu psikoanalisis Freud. Dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Ada 3 penerapan psikoanalisis, yaitu yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua yaitu suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional, dan yang ketiga yaitu suatu ilmu pengetahuan sistematis terhadap perilaku manusia. Yang kesembilan yaitu moralitas Kohlberg. Tahapan perkembangan moralitas Kohlberg yaitu level pertama pre-confessional morality, level kedua confessional morality, dan level ketiga adalah post-confessional morality. Yang ke-10 yaitu psikososial Erikson. Tahapan perkembangan psikososial Erikson yaitu yang pertama trust versus mistrust strange, yang kedua phase anal, yang ketiga phase palik, yang keempat phase latin, dan yang kelima phase genital. Yang ke-11 adalah keterikatan Bowlby. John Bowlby adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Inggris yang percaya bahwa keterikatan anak usia dini memainkan peran penting dalam perkembangan kemudian dan fungsi mental. Yang ke-12 yaitu progresivisme dan pragmatisme Dewey. Dewey percaya bahwa manusia belajar melalui pendekatan langsung. Ini menempatkan Dewey dalam filsafat pendidikan pragmatisme. Yang ke-13 yaitu biologistik Chomsky.
linguistik adalah perkembangan bahasa berbasis aspek biologis.